Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan di kebaktian Minggu hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sungguh berbahagia mendengar firman Tuhan ini di dalam konteks pengutusan Tuhan Yesus kepada para murid. Dan ini berlaku sepanjang zaman, sepanjang sejarah hingga saat ini. Begitu banyak orang yang diutus, begitu banyak orang yang bersedia untuk memberitakan firman Tuhan tanpa melihat status. Dan semua ini bertujuan di dalam kerangka memberitakan kerajaan Allah yang dibawakan Tuhan Yesus, yakni keselamatan bagi dunia, lepas dari dosa dan maut, dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dari sejarah perjanjian lama hingga di perjanjian baru, begitu banyak orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Sejak zaman mulai dari Abraham sampai para nabi. Dan kini konteksnya, Yesus telah memilih dan mengutus para murid yang ke-12. Dan di lain waktu kita juga telah mendengar dan membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus telah mengutus 70 orang untuk memberitakan firman kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat konteksnya satu pekerjaan Tuhan Yesus yang mulia di dunia inilah memberitakan keselamatan. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berjalan dari satu desa ke desa yang lain dengan tidak berlelah. Dia berjalan sambil mengajar. Di dalam bahasa orang sono didahe ajaran. Dan juga menyembuhkan orang-orang sakit. Tentu saudara-saudara hal ini tidak mudah dilakukan melihat kondisi lapangan di kala itu yang begitu rawan di dalam keselamatan karena banyak melewati padang gurun, tempat-tempat yang rawan dan lain sebagainya. Tetapi yang utama saudara-saudara, Tuhan mengemban tugas amanat itu untuk keselamatan dunia dan kelepasan dari dosa dan maut. Itu yang diutamakan tanpa melihat kondisi lapangan apapun. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi para murid.
dan menjadi persiapan bagi mereka akan tugas besar di kemudian hari. Ketika Yesus tidak akan bersama mereka lagi, tentu mereka akan berusaha terus di dalam memberitakan firman Tuhan. Dan hingga saat ini tugas mulia itu telah dilanjutkan di dalam amanat Tuhan Yesus di dalam penginjilan. Saudara-saudara, dalam sejarah gereja kita tahu persis pengutusan yang ada memberitakan firman Allah hingga sampai dalam kematian. Banyak para penginjil menjadi martir-martir. Di tanah Batak juga kita tahu persis beberapa kejadian besar. Kematian Munson dan Liman di Lobu Pining dan lain-lain para pemberita Injil. Saudara-saudara, kita belajar dari teks khotbah hari ini di mana Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid, dan perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan panjang dan akan memberikan laporan kepada Tuhan bagaimana mereka mampu melakukan amanat yang disampaikan Tuhan Yesus, dengan catatan yang utama tanpa mengandalkan jalan pikiran masing-masing, sehingga selalu bersandar akan kuasa dari Tuhan. Tugas mereka hanya memberitakan firman dan memberitakan pertobatan, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Dan tentu ada penolakan, tidak hanya hal penerimaan yang ada bagi para murid ketika memberitakan firman Tuhan. Ditolak, saudara-saudara, memang tidak enak. Semangat bisa redup, sukacita bisa pudar, dan kadangkala hidup menjadi pesimis, cepat putus asa. Namun, jangan cepat menyerah. Justru penolakan menjadi cambuk. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya. Perlu rekan sekerja untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengutus para murid berdua-dua sebagai suatu kelompok, tim kerja, di mana di dalam pemberitaan itu ada yang sangat-sangat berharga. Tugas mereka dan juga gereja pada saat ini adalah memberitakan firman Tuhan, bukan memberitakan firman atau kata-kata manusia. Apa yang diperbuat Yesus mempersiapkan dan mengutus para murid, kita akan petik beberapa catatan di dalam khotbah ini menjadi satu yang berharga bagi iman percaya kita. Yang pertama adalah kuasa yang diberikan Tuhan Yesus. Kuasa apa itu, saudara-saudara? Sebelum para murid berangkat untuk mengajar, tentu Tuhan telah mempersiapkan mereka dan diberi kuasa. Kuasa apa ini? Bukan kuasa berupa surat sakti, bukan pula surat yang menjadi pegangan mereka di dalam pengutusan, misalnya belakangan ini SK atau surat penugasan, bukan. Penugasan bukan sekedar diutus, tetapi kesediaan para murid yang sebelumnya mereka telah di-training, dibekali, dan melihat bagaimana pelayanan Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan untuk mampu melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Pelayanan itu bukan sampingan, pelayanan yang bukan sembarangan, sehingga tidak mudah, saudara-saudara. Keseluruhan totalitas kehidupan ini, baik tubuh, jiwa, dan roh, harus benar-benar saling kapi dalam kehidupan seseorang mengemban tugas amanat ini. Pemenuhan tugas atau kuasa, wibawa yang diberikan Tuhan Yesus, yang utama itu adalah memampukan mereka terhindar dari kuasa-kuasa roh dunia ini atau penguasaan roh sendiri, sehingga selalu mengandalkan kuasa yang dari Tuhan, yakni Roh Kudus-Nya.
Itu memampukan mereka, sama seperti katakan dalam kitab Kisah 1:8. Aku akan memberikan kuasa pada kamu jika Roh Kudus turun atas kamu. Saudara-saudara yang kasih Yesus, itulah yang diberikan Tuhan. Kuasa Tuhan yang diandalkan, bukan kuasa pikiran manusia. Yang kedua, catatan yang didapat dalam khotbah ini menurut konteks teks yang kita baca tadi adalah pengutusan secara berdua-dua. Tentu kalau untuk zaman sekarang konteksnya ini adalah cara kelompok, bukan individual. Sebagai komunitas yang harus dipupuk terus-menerus. Di dalam kitab Injil lainnya, bahkan Markus sendiri telah mencatat istilah yang berdua-dua ini. Ini penting, saudara-saudara. Sebagai strategi penginjilan, sehingga percepatan Injil itu sangat-sangat dibutuhkan dan sampai kepada pendengar dan orang akan bertobat sebagai berita kesukaan. Berdua-dua adalah suatu tugas yang harus diemban dengan tidak mengandalkan satu orang, tapi kerja bersama bekerja, itu yang diutamakan di dalam konteks kalau Tuhan mengutus, sehingga ada teman diskusi, ada teman bertukar pikiran. Yang kadangkala memang kalau sendirian membuat seseorang buntu jalan pikirannya, walaupun telah dipersiapkan. Namun jika di dalam satu tugas itu ada kelompok kebersama-samaan, itu yang utama. Dengan tidak mengandalkan egois, sehingga seseorang sangat dibutuhkan, tidak, tetapi bersama-sama merumuskan, memutuskan, dan bahkan bersama-sama bekerja dan sama bekerja. Yang kedua, Tuhan mengajak para murid untuk tidak egois, saudara-saudara. Artinya semua tugas kuasa yang diberikan jangan diambil kesempatan dalam kesempitan, apalagi menjadi keuntungan sendiri. Yesus berpesan di dalam tugas suruhan ini supaya para murid benar-benar mau meninggalkan ego sendiri. Kenapa? Karena tugas yang diemban bukan asal-asalan. Sebagaimana seperti duta besar yang diutus seorang presiden ke negara lain, dia mengemban tugas negara yang luar biasa. Bukan atas kuasanya sendiri, tetapi adalah wibawa pemerintahan negara yang mengutusnya. Di dalam pengembangan tugas amanat ini, Tuhan Yesus memberikan beberapa catatan yang menjadi sesuatu membuat kita sebenarnya diperhadapkan untuk zaman sekarang ini sebenarnya pada agak tidak berkenan atau bahkan tidak pas. Kenapa demikian? Karena Yesus berkata, jangan membawa apa-apa, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan memakai dua baju. Jadi apa sebenarnya, kan? Kira-kira begitu pertanyaannya, saudara-saudara. Yang Tuhan maksud, jangan itu menjadi fokus, jangan menjadi ketergantungan sehingga tugas utama itu menjadi terlewatkan. Bukan tidak bisa membawa bekal pakaian kalau hanya satu yang dibawa, perjalanan panjang. Bukan tidak mungkin kita akan membutuhi kebutuhan fisik ini, makan misalnya, minum, atau uang untuk pengganti transport, perlu. Tetapi bukan itu yang utama maksud Yesus. Tuhan mengutamakan iman percaya seseorang atau penginjil berangkat dalam keteguhan imannya. Dan jikapun dia harus menderita, harus mampu bertahan. Karena bukan bersandar akan apa yang dibawa, tetapi bersandar atas apa yang Tuhan inginkan. Dan akan dibekali sebenarnya pada perjalanan juga. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan tidak akan membiarkan penginjilnya mati kelaparan. Saudara-saudara,
maksud yang terdalam di dalam konteks ini jika Tuhan memberikan suatu catatan khusus kepada para murid, supaya dalam setiap pelayanan tidak bersandar akan apa yang ada dalam tubuhnya yang dibawanya. Sehingga jika tidak ada kan merasa cemas, bagaimana saya berjalan, bagaimana saya berangkat, bagaimana saya melakukannya. Sehingga terus-menerus berpikiran seperti itu. Sehingga sulit keluar dari permasalahan. Dan akhirnya tugas yang utama itu tidak akan berhasil. Bukan tidak penting harta saudara-saudara, namun jangan itu andalkan. Saudara-saudara yang kasih Yesus, itu sebenarnya yang dimaksud Tuhan. Jangan membawa bekal apapun. Bukan berarti saudara-saudara untuk zaman sekarang ini yang begitu sulitnya masalah transportasi, masalah kebutuhan pangan dan sandang. Perlu. Dan itu adalah menopang tugas pelayanan kita, saudara. Itu semua di dalam konteks kehidupan di dunia ini untuk mendukung pelayanan di rumah tangga, di kerja, apapun yang kita cari setiap hari. Dan bahkan di dalam doa Bapa kami kita juga berdoa tentang itu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Tetapi yakinlah saudara-saudara, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang berikut, apa arti kebersamaan dan apa yang diberitakan? Tentu saudara-saudara yang dikasihi jemaat Tuhan, bagi mereka yang tidak mau turut dalam pemberitaan ini, menjadi satu catatan tersendiri, kadangkala menjadi kecemasan, kadangkala merasa tidak mampu, merasa gagal. Kenapa? Banyak yang menerima, jelas, dan banyak pula yang ditolak. Yesus berkata, jika kita diterima di dalam pengutusan apa yang kita layankan, bercobalah bertahan untuk terus-menerus menggembalakan dan memberitakan firman. Tetapi jika ditolak, Yesus berpesan kepada para murid, kebaskanlah dari batumu untuk bajumu, sehingga itu menjadi pukulan bagi yang tidak mau menerima. Karena apa saudara-saudara? Kita harus menjauh dari dia dan Tuhan sendiri akan memberikan hukuman. Tugas yang lain yang diberikan Tuhan Yesus di dalam pemberitaan firman kerajaan Allah adalah hal pertobatan dan mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Kita tahu persis saudara-saudara di dalam pemberitaan Yohanes Pembaptis, dia menyuarakan pertobatan. Tentu seperti itulah yang diberitakan Tuhan, bahwa Yesus menginginkan orang banyak, siapapun yang menerimanya harus bertobat. Dan Yesus Tuhan kita mengutus para murid untuk menyuarakan pertobatan ini dan mengusir setan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sebenarnya ini pekerjaan tidak mudah. Karena apa? Karena kita melihat banyak kuasa-kuasa roh jahat di dunia ini, di kehidupan seseorang yang sangat sulit diusir, yang sangat susah dijauhkan, karena kita telah dipengaruhi roh-roh dunia ini. Tuhan berkata kepada para murid, serukan pertobatan dan usir roh jahat setan yang ada kehidupan setiap orang yang hendak menerima kerajaan Allah. Yesus sendiri mengusir roh jahat. Dan itu juga yang dipakai para murid, rasul-rasul di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kuasa jahat setan keluar dan sembuh dari penyakit. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus mendapat catatan tersendiri dalam peristiwa seperti ini. Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju, kita harus mampu memilah-milah saudara-saudara kuasa-kuasa roh-roh dunia ini, baik roh konsumerisme, roh individualisme, dan roh liberalisme, roh ketamakan, dan lain sebagainya, membuat seseorang gelap mata dan tidak lagi jernih berpikiran. Ini juga harus dikeluarkan dari kehidupan seseorang. Bagaimana caranya? Mintalah kuasa Tuhan dengan berdoa dan selalu dekat kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kini tugas suruhan sampai kepada gereja, kepada kita kini dan di sini. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang semakin merebak belakangan ini, Tuhan mengutus saudara, Tuhan mengutus saya, Tuhan memakai saudara untuk memberitakan firman di tengah-tengah kelesuan hati, penderitaan sakit saudara-saudara kita, dan semua yang merasakan begitu ganasnya dampak COVID-19 ini. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita saudara-saudara? Tuhan mengutus saudara untuk menguatkan orang lain, menguatkan saudara yang lain, menguatkan yang sudah terpapar dengan doa, dan memberikan semangat spirit yang tetap baru sehingga mereka tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan mereka dan tidak terbawa arus emosi sehingga melemahkan imunitas badannya. Saudara diutus Tuhan yang masih sehat untuk memberitakan kesembuhan dari Tuhan kepada yang sakit. Ini yang utama saudara-saudara. Memang untuk zaman belakangan ini yang begitu ganasnya COVID ini tidak lagi diperlukan secara berkelompok, tapi sendiri-sendiri juga dimampukan untuk mampu memberitakan. Bukan berarti menghindari cara yang dikatakan Yesus berdua-dua, karena sekarang juga anjuran untuk menghindari kerumunan, menjaga jarak. Tetapi yang utama di dalam kerangka ini saudara-saudara adalah memberitakan informasi yang benar dari satu orang ke orang lain, sehingga berkesinambungan informasi yang benar dan tepat sasaran. Apa artinya saudara-saudara dalam situasi pandemi COVID ini? Tuhan mengajak bukan tetap berpasrah, berdoa, dan mengandalkan kuasa Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini sebenarnya yang diinginkan, memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, di dalam tugas amanat yang kita emban, bagi mereka atau siapapun yang merasa hamba Tuhan harus bersedia diutus memberitakan firman, mengandalkan Yesus dan akan melengkapi, menyempurnakan apa yang dibutuhkan setiap hari. Dan jangan merasa putus asa, dan jangan ada mengambil keuntungan pribadi dimanapun dalam situasi pandemi COVID ini. Dan kita tahu dan belajar dari pengalaman pahit waktu yang lalu. Sudah ekonomi hampir morat-marit, masih ada orang yang mengambil keuntungan. Ini salah, dia harus bertobat dan menjauhi pikiran-pikiran kuasa roh jahat seperti itu. Karena banyak orang membutuhkan bantuan uluran tangan. Tidak bisa dengan bantuan materi, doa yang utama. Dimanapun saudara berada, jadilah membawa perubahan, jadilah membawa sukacita. Itu sebenarnya tugas suruhan. Dan berserah, bersandarkan kuasa Yesus. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita tidak harus dikatakan membawa ini, dan itu memang butuh. Sehingga kita jangan sampai jatuh mental, jangan sampai jatuh wibawa, karena kondisi seperti yang terjadi belakangan ini. Namun, yakinlah Tuhan tetap memakai saudara. Itu yang berharga. Dan berserah kepada Yesus, karena saudara juga turut dipanggil, dipilih Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Dan saya mau katakan pada saat ini dalam khotbah ini selamat. Dan Tuhan pasti memampukan. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya kepada saudara, kepada bapak, ibu, pemuda-pemudi, dan tidak kalah akan kondisi yang sulit ini, tetapi dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Itu yang berharga. Tuhan beserta saudara. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang telah meneguhkan kami, yang turut serta memilih kami dalam tugas penginjilan pengutusan yang Tuhan berikan. Ya Allah, kami belajar dari Tuhan memilih para murid yang Engkau utus
Walaupun Tuhan menganjurkan tidak membawa apa-apa bekal, bukan berarti itu tidak perlu, tetapi bukan itu yang utama. Tuhan bantu kami tolong di kondisi situasi pandemi COVID yang belakangan ini semakin merebak. Tuhan telah mengutus kami untuk mampu bersaksi, menguatkan, memberikan peneguhan, dan bahkan dalam kesembuhan yang Tuhan berikan tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Ya Yesus, kami hanya mampu memberikan dorongan semangat dan doa sehingga mereka tidak jatuh mental, tidak larut di dalam kesedihan karena penyakit itu, tetap semangat baru tetap. Itulah tugas suruhan Tuhan kepada jemaat-Mu belakangan ini, minggu ini. Tolong bantu Bapa, mereka terpapar, sembuhkan, tiada yang mustahil bagimu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejamu yang tidak bisa tatap muka, pemberitaan firman harus sampai. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah tangga dimanapun, Tuhan pakai senantiasa menjadi alat kesaksian-Mu. Jemaat Tuhan semakin teguh mengenal Allah, kerajaan-Mu, kerajaan yang penuh dengan sukacita keselamatan. Dan mereka-mereka yang tidak mau, yang masih bebal, yang menghindari anjuran protokol kesehatan, Tuhan ingatkan dan tobatkan mereka supaya mereka sadar untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak turut terpapar. Itu doa kami kepadamu Yesus di minggu ini. Tuhan berkati, sertai, dan berkati firman-Mu yang kami juga mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.